Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih ingat jelas bagaimana ekspresi wajah ibu saat aku mengenalkan Dimas untuk pertama kalinya. Ia tidak berkata apa-apa waktu itu, hanya menatapnya dari ujung kaki sampai kepala seperti sedang menilai barang murahan di pasar loak. Setelah Dimas pamit pulang dan keluar dari rumah, ibu hanya berkata satu kalimat padaku. "Kamu yakin mau hidup miskin seumur hidup dengan lelaki seperti itu?" Waktu itu aku tertawa. Aku mengira ibu hanya bercanda. Aku kira seiring waktu ibu akan mengenal Dimas dan menyayanginya seperti anak sendiri. Tapi ternyata aku salah besar. Sejak awal, ibu sudah memutuskan untuk tidak pernah menyukai Dimas. Hanya karena dia datang dari keluarga sederhana, bekerja sebagai montir di bengkel kecil, dan tidak punya gelar mentereng seperti mantan-mantan pacarku dulu yang lebih sesuai dengan ekspektasinya. Bagi ibu, menantunya harus datang dari keluarga berada, minimal punya mobil sendiri dan rumah di pusat kota. Padahal aku sama sekali tak peduli soal itu. Aku mencintai Dimas. Aku mencintai caranya memperhatikanku saat aku lelah pulang kerja. Caranya menyelipkan catatan kecil berisi semangat di dompetku. Caranya merangkulku saat aku merasa dunia tak berpihak padaku. Ia lelaki sederhana, tapi ia membuatku merasa utuh. Dan itu yang ibu tak pernah lihat. Pernikahan kami berlangsung tanpa restu ibu. Bapak hanya diam seperti biasa. Kakak-kakakku pun lebih memilih tidak ikut campur. Mereka terlalu sibuk dengan keluarga masing-masing. Hanya aku dan Dimas yang berdiri di pelaminan, dikelilingi beberapa teman dekat dan tetangga, tanpa pelukan hangat dari ibu di akhir acara. Dan itulah awal dari segala kehancuran yang perlahan merayap dalam rumah tanggaku. Ibu tak pernah berhenti mencampuri hidupku. Mulai dari hal kecil seperti pilihan cat dinding rumah kami, hingga cara aku mengatur uang bulanan. Ia selalu beralasan ingin yang terbaik untukku. Tapi aku tahu, itu semua hanyalah caranya untuk memastikan bahwa aku terus merasa tidak cukup hidup bersama Dimas. Lihat dirimu sekarang, kulitmu makin kusam, kamu makin kurus. Hanya karena kamu harus masak sendiri, nyuci sendiri. Dulu waktu belum menikah, kamu bisa facial seminggu sekali, makan di luar, belanja baju kapanpun kamu mau. Aku menahan nafas setiap kali ibu mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya. Yang paling menyakitkan adalah saat aku mulai mempercayainya. Lambat laun, aku mulai mempertanyakan pernikahanku sendiri. Dimas tetap lelaki yang sama, penyayang dan sabar. Tapi suara ibu terus bergema di kepalaku. Setiap kali kami bertengkar kecil karena hal sepele, aku langsung teringat ucapan ibu. Kamu layak dapat yang lebih baik. Lalu datang fase yang lebih gila. Ibu mulai mendatangi rumah kami setiap hari dengan berbagai dalih. Kadang membawa makanan, kadang mengantar cucian bersih yang sebenarnya tidak kami minta. Di awal, aku menyambutnya dengan senang hati. Tapi kemudian, ia mulai menunjukkan niat aslinya. Kamu ini masih muda, masih cantik. Kenapa harus buang waktu dengan lelaki tak punya masa depan kayak Dimas? Ucapnya saat Dimas sedang ke bengkel. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu. Aku bahagia sama Dimas. Bahagia itu kalau kamu bisa beli semua yang kamu mau tanpa mikir. Bahagia itu kalau kamu bisa pamer suami kamu ke teman-teman. Coba deh kamu ajak dia reuni kuliah. Teman-temanmu pasti kasihan lihat kamu bawa suami kayak begitu. Aku diam. Ada perasaan malu yang perlahan tumbuh entah kenapa. Padahal aku benci merasakannya. Tapi ibu pandai sekali meracuni pikiranku. Beberapa bulan kemudian, ibu mulai bermain lebih kasar. Ia mulai membandingkan Dimas dengan mantan pacarku Randy yang sekarang jadi pengusaha sukses dan sering tampil di berita ekonomi. Suatu sore, aku menemukan ibu sedang menelpon seseorang di dapur. Dan yang membuatku syok, ia sedang membicarakan rencana menjodohkanku kembali dengan Randy. Anaknya sekarang udah nyesal ninggalin kamu, katanya masih sayang. Nah, kalau kamu mau, ibu bisa atur ketemuan lagi.
Aku masuk ke dapur sambil menangis. Aku marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Tapi yang paling menyedihkan adalah aku merasa ibu tak pernah menganggap perasaanku penting. Ibu pikir aku ini apa? Barang yang bisa ditukar begitu saja? Tapi ibu tak peduli. Ia malah menyalahkanku, mengatakan bahwa aku terlalu keras kepala dan menolak takdir lebih baik yang Tuhan coba berikan lewatnya. Tak lama setelah itu, suasana rumah jadi tegang. Dimas mulai curiga ada yang tak beres. Ia bertanya kenapa ibu terus datang dan kadang bicara berdua denganku lama di kamar. Awalnya aku tak mau bicara, tapi suatu hari, Dimas mendengar langsung saat ibu kembali menghina dirinya. "Kamu pikir kamu siapa? Bisa bahagiakan anak saya dengan gaji pas-pasanmu itu? Jangan bangga dulu kamu udah menikahi dia. Aku bisa ambil dia kapan saja dari kamu kalau aku mau." Dimas menatapku waktu itu. Matanya berkaca-kaca. Dan aku tak tahu harus bilang apa. Hari demi hari, kepercayaan Dimas padaku mulai memudar. Ia merasa aku tak cukup tegas membatasi ibu. Ia merasa aku membiarkan ibu terus menginjak harga dirinya. Dan aku, dengan segala dilema di hatiku, hanya bisa diam dan menangis. Aku merasa terjepit di antara dua orang yang kucintai. Dimas adalah suamiku, lelaki yang kupilih untuk menua bersama. Tapi ibu adalah perempuan yang melahirkan, membesarkan, dan tak pernah berhenti menuntut agar hidupku sesuai impiannya. Aku merasa bersalah pada keduanya, meski aku tahu aku pun berhak memilih hidupku sendiri. Puncaknya terjadi saat ibu menyusupkan Randy ke acara ulang tahunku. Di sebuah restoran kecil yang kami sewa bersama sahabat-sahabatku. Tiba-tiba Randy datang dengan membawa buket bunga besar dan menyanyikan lagu romantis. Semua orang diam. Dimas hanya mematung di tempat duduknya. Dan aku nyaris pingsan karena malu dan marah. Aku langsung mendekati ibu dan bertanya, "Ibu yang undang dia?" Ibu tersenyum, santai. "Ya, sekedar nostalgia. Kan gak apa-apa. Kamu bisa lihat siapa yang lebih cocok buat kamu." Hari itu, aku menangis di kamar mandi restoran lebih dari 1 jam. Dimas pergi tanpa berkata apa-apa, dan aku tahu sesuatu dalam hatinya telah patah. Sesuatu yang tak bisa kuperbaiki hanya dengan kata maaf. Sejak malam itu, Dimas tak banyak bicara. Ia pergi lebih pagi dari biasanya dan pulang lebih larut. Kadang tidak pulang sama sekali dan menginap di bengkel. Aku tahu ia butuh waktu. Tapi aku juga tahu kehadiran ibu sudah melukai harga dirinya terlalu dalam. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara padanya. Aku menangis, memohon, menceritakan semua dari awal. Bahwa aku juga korban dari tekanan ibu, bahwa aku mencintainya dan tak pernah ingin kehilangan dia. Dimas hanya menatapku dan berkata pelan, "Aku lelah sayang. Aku capek jadi suami yang terus dibanding-bandingkan. Aku capek dicintai, tapi harus bersaing dengan ibumu." Aku tak bisa membalas apa-apa. Kata-katanya seperti pisau yang menyayat pelan-pelan, menyisakan luka menganga yang tak kunjung sembuh. Esok paginya, saat aku bangun, Dimas tak ada di sisi ranjang. Hanya ada sepucuk surat di atas meja rias, dan isi surat itu membuat dadaku terasa remuk. Esok paginya, saat aku bangun, Dimas tak ada di sisi ranjang. Hanya ada sepucuk surat di atas meja rias. Dan isi surat itu membuat dadaku terasa remuk. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak kuat lagi bersaing dengan bayangan ibumu di rumah kita sendiri. Aku butuh waktu, aku butuh ruang. Bukan karena aku tidak mau berjuang, tapi karena aku takut pada diriku sendiri yang mulai berubah menjadi laki-laki yang penuh amarah. Maaf." Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti jantungku diangkat keluar dan dibanting keras-keras ke lantai. Dimas pergi. Pergi tanpa memastikan apakah aku baik-baik saja. Pergi karena aku tak mampu melindungi rumah tanggaku sendiri dari ibuku sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi seperti neraka bagiku. Aku hidup dalam diam yang menyiksa. Rumah kami jadi sunyi, kosong, dan penuh bayang-bayang penyesalan. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku hanya menatap pintu rumah, berharap Dimas kembali. Tapi yang datang bukan dia. Yang datang adalah ibu. Ia masuk seperti biasa, membawa tas belanja berisi makanan. Wajahnya tampak puas saat melihatku yang berantakan. Rambutku acak-acakan, mataku sembab,
dan rumah tampak tak terurus. "Apa aku salah kalau bilang dia akan meninggalkanmu?" ucap ibu enteng sambil menuang air ke gelas. "Ibu sudah bilang dari dulu, lelaki kayak gitu gak akan tahan lama." Aku menatapnya dengan kebencian yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Lidahku keluh, tapi hatiku mendidih. Aku ingin berteriak, memaki, melempar gelas ke arah wajahnya. Tapi aku hanya bisa berkata pelang, "Ibu puas sekarang." Ibu mengangkat bahu. "Kalau kamu mau kembali ke jalan yang benar, ibu bisa bantu. Randy masih nanyain kamu. Dia siap menunggu." Aku berdiri, pelan. Dengan suara bergetar tapi penuh amarah, aku berkata, "Keluar dari rumahku, sekarang juga." Wajah ibu berubah. Tidak menyangka aku akan sekeras itu. Tapi aku tidak peduli lagi. Tanganku menunjuk pintu dan meski tubuhku gemetar, aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melawan ibu. Sejak saat itu aku tak pernah lagi mengangkat telepon atau membuka pesan darinya. Kakak-kakakku sempat menelpon meminta aku mendinginkan kepala dan tidak terlalu emosional, tapi mereka tidak tahu seperti apa luka yang kutanggung. Aku mencoba mencari Dimas. Aku datang ke bengkelnya, tapi ia tak ada. Rekannya hanya bilang Dimas sedang pergi menenangkan diri keluar kota. Aku menulis pesan setiap hari, mengirim email, mengirim surat, tapi tak satu pun dijawab. Bahkan nomor ponselku mungkin sudah diblokirnya. Aku kehilangan arah. Aku kehilangan laki-laki yang setiap malam dulu mendoakanku dalam diam. Laki-laki yang pernah mengatakan bahwa rumah bukan tentang bangunan megah, tapi tentang orang yang kita peluk tiap malam. Dan aku bodohnya membiarkan ibu menginjak-injak laki-laki itu sampai ia tak sanggup lagi berdiri. Aku mulai pergi ke psikolog. Aku sadar aku perlu pertolongan. Aku mengalami depresi yang perlahan-lahan membunuhku dari dalam. Hari-hari terasa seperti kabut yang tak mau sirna. Aku hidup, tapi tak benar-benar hidup. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, Dimas duduk di ruang tamu kami, tersenyum padaku. Ia berkata, "Kamu harus sembuh, bukan buat aku, tapi buat dirimu sendiri." Aku bangun dengan napas tersengal, dan malam itu aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku akan mencari Dimas, bukan untuk memaksa dia kembali, tapi untuk meminta maaf yang layak, untuk memberitahunya bahwa aku sedang berjuang menjadi perempuan yang berani, bukan perempuan yang selalu berlindung di balik kata, "Aku tidak bisa melawan ibu." Perjalananku mencarinya tidak mudah. Aku mendatangi rumah saudara-saudaranya, bertanya pada teman-temannya, bahkan sempat ke kampung halamannya yang jauh di Jawa Tengah. Tapi Dimas seperti menghilang. Aku hanya menemukan jejak-jejak kecil, foto-foto lama, kenangan manis, dan cerita dari orang-orang yang mengenalnya. Hingga suatu hari, aku menerima email dari alamat yang asing. Hanya satu kalimat, "Kalau kamu sudah benar-benar siap berdiri sendiri, aku akan menemuimu lagi, tapi bukan sebagai laki-laki yang sama. Dan kamu pun bukan lagi perempuan yang sama." Air mataku jatuh membasahi layar ponselku. Dalam sekejap, aku merasa ada cahaya kecil yang menyusup masuk ke dalam gelapku. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Kecil, tapi tulus. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Aku masih harus bertarung dengan trauma, luka, dan bayangan masa lalu. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tak akan membiarkan siapapun lagi, bahkan ibu sendiri, menghancurkan apa yang sedang aku coba bangun. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih tua atau lebih kaya. Rumah tangga adalah tentang dua orang yang saling percaya, saling menghargai, dan saling menjaga. Dan kali ini, jika aku diberi kesempatan kedua, aku akan menjaga Dimas seperti ia dulu menjaga aku. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih tua atau lebih kaya. Rumah tangga adalah tentang dua orang yang saling percaya, saling menghargai, dan saling menjaga. Dan kali ini, jika aku diberi kesempatan kedua, aku akan menjaga Dimas seperti ia dulu menjaga aku. Tapi kesempatan tidak datang dengan mudah. Hari-hari terus berjalan, dan tak satu pun kabar baru kuterima dari Dimas. Aku masih rutin menulis email padanya,
bukan lagi untuk memohon agar dia kembali, tapi untuk berbagi tentang perjalananku memperbaiki diri. Tentang bagaimana aku belajar berkata tidak pada ibu. Tentang bagaimana aku mulai mencintai diriku yang patah dan mencoba menyatukannya kembali, sepotong demi sepotong. Aku pindah dari rumah yang pernah kami tinggali bersama. Terlalu banyak kenangan menyakitkan di sana. Aku menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah ibu. Aku mengganti nomor ponsel, memulai dari awal. Aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko buku. Rasanya menyenangkan bisa kembali ke dunia yang sederhana, tanpa drama, tanpa bisikan penuh tekanan. Sementara itu, ibu terus berusaha menghubungiku. Ia bahkan datang ke toko beberapa kali. Tapi aku hanya memandangnya dari balik rak-rak buku, tidak berani mendekat. Aku tahu, aku belum siap. Aku belum kuat menghadapi semua luka yang belum sembuh sepenuhnya. Sampai suatu malam, aku pulang dengan tubuh lelah dan mata sembab karena lelah menangis tanpa sebab. Saat membuka pintu kontrakan, aku menemukan sebuah paket kecil tergantung di gagang pintu. Tak ada nama pengirim, hanya secari kertas bertuliskan, "Kamu belum selesai menulis kisahmu. Jangan berhenti sekarang." Hari itu aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari cerita yang lebih dalam. Cerita tentang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri sebelum memilih siapapun lagi. Namun memilih diri sendiri ternyata tidak semudah kutebak. Hari-hariku setelah pertemuan itu justru dipenuhi badai dalam kepala. Perasaan bersalah, rindu yang tertahan, dan pertanyaan demi pertanyaan yang terus menyergap. Apakah aku terlalu terlambat? Apakah Dimas akan benar-benar menungguku? Apakah semua ini layak diperjuangkan kembali? Aku semakin tenggelam dalam tulisan. Jurnal yang dulu hanya kubuka di malam hari, kini kubawa kemana-mana. Di sela jam kerja, di halte bus, bahkan saat duduk sendiri di kafe, aku menulis. Aku menumpahkan semua luka yang selama ini kusembunyikan di balik senyum palsu dan ketundukan pada ibu. Aku menulis tentang rasa takutku, tentang betapa kecilnya aku merasa di depan ibu yang seolah mengatur hidupku sejak lahir. Aku menulis tentang kesedihan karena merasa tak pernah cukup. Tak cukup cantik, tak cukup pintar, tak cukup kuat di mata orang yang seharusnya mencintaiku tanpa syarat. Sampai akhirnya, dalam sebuah halaman yang tak kusangka, aku menulis sesuatu yang membuatku sendiri menangis saat membacanya kembali. Ibu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Ibu hanya mencintai bayangan ideal tentang anak perempuan sempurna yang tidak pernah kuasa kuberikan. Aku berhenti menulis. Kutatap kalimat itu lama sekali. Jantungku berdetak kencang, seolah aku baru saja membongkar rahasia terdalam yang selama ini kusembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Tapi setelah itu, ada semacam kelegaan yang mengalir perlahan ke seluruh tubuhku. Mungkin inilah yang dimaksud dengan merdeka. Bukan bebas dari seseorang, tapi bebas dari rasa takut akan kekecewaan mereka. Hari berikutnya, aku memberanikan diri menelepon ibu. Bukan untuk memohon maaf, bukan untuk menyambung silaturahmi yang terputus, tapi untuk bicara dari hati ke hati sebagai dua orang dewasa yang sama-sama punya luka. "Ibu, aku ingin bertemu," ucapku singkat di telepon. Ia diam cukup lama sebelum menjawab. "Kamu masih marah?" "Aku sudah terlalu lelah untuk marah," kataku jujur. Kami bertemu di taman kecil dekat rumah lama. Ibu datang dengan pakaian rapi seperti biasa, wajahnya tetap tanpa celah. Tapi kali ini, aku melihatnya bukan sebagai sosok besar yang selalu aku anggap tak tersentuh. Kali ini aku melihatnya sebagai perempuan tua yang barangkali juga menyimpan luka yang tak pernah bisa ia ucapkan. "Kamu kelihatan beda sekarang," ucapnya membuka percakapan. "Karena sekarang, aku hidup sebagai diriku sendiri." Ia tersenyum kecil. Entah sinis atau tulus, aku tidak tahu. Lalu ia berkata, "Dulu, ibu cuma ingin kamu bahagia. Tapi mungkin caranya yang salah." Aku menatap mata ibu.
Mata yang dulu selalu kulihat sebagai mata pengontrol, kini kulihat sebagai mata seorang perempuan yang rapuh. Aku tidak ingin menyalahkan siapa-siapa lagi, Bu. Aku cuma ingin Ibu tahu bahwa mencintai bukan berarti mengendalikan. Aku mencintai Dimas karena ia membuatku merasa cukup. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan di rumah ini. Ibu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab dengan ceramah panjang. Ia hanya menunduk, menahan nafas. Ada air mata yang nyaris tumpah di pelupuk matanya. Tapi ia tahan, seperti biasa. Mungkin itu caranya bertahan hidup, berpura-pura kuat. Sebelum kami berpisah, aku berdiri dan berkata, "Aku tidak membenci Ibu, tapi aku butuh jarak, agar aku bisa pulih, agar aku bisa membangun hidupku sendiri. Kalau Ibu benar-benar ingin aku bahagia, biarkan aku memilih jalanku, meski bukan jalan yang Ibu harapkan." Ia tidak menjawab, tapi tatapannya kali ini tak lagi setajam dulu. Mungkin itu adalah bentuk pengakuan yang tak pernah bisa keluar lewat mulutnya, bahwa ia kalah oleh waktu dan luka yang dibuatnya sendiri. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi juga ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Dan harapan itulah yang mendorongku untuk membuka kembali email dari Dimas. Bukan untuk membalas semua surat yang pernah kuabaikan, tapi untuk menulis satu pesan yang sederhana. Aku sudah berdiri sendiri sekarang. Jika kamu masih di sana, dan jika hatimu masih ada untukku, aku siap pulang. Tapi kali ini, kita mulai dari kita, bukan dari orang lain. Lalu aku menutup laptopku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa siap. Siap menghadapi hidup, siap mencintai, dan siap menjadi perempuan yang tak lagi tunduk pada rasa takut. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang utuh bukan tentang hidup tanpa konflik, tapi tentang dua orang yang mau saling belajar, tumbuh dan pulih bersama. Dan aku masih menunggu, dengan hati yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku masih menunggu, dengan hati yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun tak ada balasan dari Dimas, aku tidak lagi dihantui rasa panik seperti dulu. Dulu aku menunggu dengan kegelisahan, seolah hidupku bergantung pada kepulangannya. Tapi sekarang, aku menunggu dengan ketenangan. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku telah memilih untuk berdiri sebagai diriku sendiri. Namun, ketenangan itu ternyata tidak selamanya damai. Kadang di tengah malam, ketika kota telah tertidur dan hanya suara jam dinding yang terdengar, ada sesak yang muncul begitu saja. Bayangan tentang Dimas yang duduk di meja makan, senyum paginya, caranya menatapku saat aku mengomel karena dia lupa menaruh handuk di kamar mandi. Kenangan-kenangan kecil itu tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya mengendap dan sesekali muncul lagi, menyayat pelan-pelan. Sampai suatu hari, saat aku sedang membereskan tumpukan buku-buku lama di toko, sebuah suara menyapaku dari belakang. "Masih suka bau buku baru?" Aku terdiam. Tubuhku seketika kaku. Suara itu, perlahan aku berbalik. Dan di sana, berdiri Dimas dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi ada yang berbeda di matanya, sebuah sorot tenang yang dulu dipenuhi luka. Aku tak bisa berkata-kata, hanya menatapnya dalam diam, takut jika aku bicara, semua ini akan menghilang seperti mimpi. "Aku baca emailmu, tapi aku nggak langsung datang, karena aku butuh pastiin bahwa kamu benar-benar sudah berdiri untuk kamu sendiri, bukan untuk kembali mengejarku." Nafasku tersekat, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku hanya mengangguk pelan. "Kamu tahu, waktu kamu bilang, kita mulai dari kita, bukan dari orang lain, aku baru sadar, mungkin memang sejak awal kita terlalu sibuk mencari pembenaran dari orang lain, terutama dari ibumu." Aku menunduk. Ada rasa bersalah yang masih tersisa. "Dimas, aku minta maaf. Bukan cuma karena aku membiarkan ibu menyakitimu, tapi karena aku pun pernah meragukan kamu. Aku sempat percaya kamu tak cukup baik untukku.
dan itu salahku. Dimas menghela nafas, lalu menarik kursi dan duduk di seberangku. Semua orang bisa salah, tapi nggak semua orang mau belajar dari kesalahannya. Kamu sudah jauh lebih kuat sekarang. Aku bisa lihat itu. Kami duduk dalam diam beberapa saat, lalu ia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jaketnya dan menyerahkannya kepadaku. Aku datang bukan untuk mengajakmu kembali sekarang, tapi untuk memberimu pilihan yang benar-benar bebas. Di dalam sini ada alamat rumah kecil yang sedang aku bangun. Bukan rumah mewah, tapi tempat yang damai. Kalau suatu hari kamu benar-benar siap, tanpa beban, tanpa bayangan siapapun, datanglah. Aku akan ada di sana. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Kali ini bukan karena takut, tapi karena harapan. Sebelum pergi, Dimas menatapku dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak akan menunggu selamanya, tapi aku tidak akan menutup pintu untukmu. Karena meski semua ini penuh luka, aku tahu cinta kita tidak pernah salah. Yang salah hanya cara kita melindunginya." Ia berjalan keluar meninggalkan aroma buku dan kopi di sekitarku. Aku menatap amplop di tanganku, dan dalam hatiku, untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu bahwa aku punya kendali penuh atas hidupku sendiri. Malam itu aku berdiri di depan kaca menatap wajahku yang mulai terlihat lelah, tapi juga penuh kehidupan. Aku membuka jurnal lamaku, menuliskan satu kalimat yang terasa paling jujur sejak semua ini dimulai. Aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Dan baru sekarang, aku layak mencintai orang lain sepenuhnya. Aku belum tahu kapan akan pergi ke alamat yang Dimas beri. Mungkin besok, mungkin bulan depan. Tapi satu hal yang pasti, kali ini aku akan datang bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku ingin memilih. Dengan sadar, dengan utuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa cinta yang dewasa bukan tentang bertahan, tapi tentang pulih bersama atau melepaskan dengan penuh kasih. Aku menyimpan amplop itu di laci meja kerjaku. Setiap hari aku melihatnya. Kadang hanya menyentuh sudutnya, kadang hanya menatapnya dalam diam, tapi aku tak segera membukanya. Bukan karena ragu, melainkan karena aku ingin benar-benar yakin bahwa keputusan yang akan kuambil bukan lahir dari emosi sesaat atau kerinduan buta. Hari demi hari berlalu. Dalam kesunyian yang baru, aku menemukan banyak hal tentang diriku sendiri. Aku mulai menulis lagi, bukan sekedar jurnal, tapi cerita-cerita yang tumbuh dari luka dan pengampunan. Toko buku kecil itu pun berubah menjadi ruang kecil yang ramai dengan pembaca yang datang, membaca, berbagi cerita. Aku tak lagi hidup menunggu, tapi mencipta. Aku tak lagi takut sendiri, karena aku sudah cukup utuh untuk berdiri sendiri. Namun suatu malam, hujan turun deras. Angin menerpa jendela seperti ingin membongkar seluruh isi rumah. Dan di tengah derasnya suara alam, aku mendengar sesuatu dari dalam diriku sendiri. Kerinduan yang tidak lagi menyakitkan, tapi mendalam dan tenang. Aku membuka laci, mengambil amplop itu, dan membukanya. Di dalamnya ada secarik kertas berisi alamat rumah di kaki gunung, di sebuah desa kecil yang belum pernah kudengar. Dan ada satu kalimat di bawahnya, ditulis dengan tangan Dimas yang rapi. Rumah ini tak punya pagar, karena aku tak ingin ada batas antara kamu dan aku. Tapi jika kamu datang, tolong ketuk pelan. Aku akan selalu mendengarnya. Malam itu, aku memesan tiket kereta. Tanpa dramatisasi, tanpa pengumuman besar, aku hanya membawa satu ransel dan hati yang sudah siap. Perjalananku menuju desa itu sunyi. Namun tak ada satupun detik yang kulalui tanpa bayangan Dimas. Aku membayangkan ia sedang menyiram halaman, memperbaiki pagar kayu, atau duduk menulis seperti dulu. Dan anehnya, semua itu tidak membuatku takut. Tidak membuatku merasa kecil. Justru membuatku merasa pulang. Sesampainya di stasiun kecil desa itu, aku harus naik ojek selama 30 menit ke arah perbukitan. Jalan tanah berliku, sawah di kiri kanan, dan udara segar yang menusuk hidung.
Lalu ojek berhenti di sebuah rumah kayu sederhana di tepi lembah. Tidak ada pagar seperti yang ditulis Dimas. Aku berjalan pelan ke teras rumah itu. Hatiku berdebar. Aku mengangkat tangan, lalu mengetuk pintu sekali. 2 kali. Pelan. Seperti yang diminta. Tak lama, pintu itu terbuka. Dan di sanalah Dimas, berdiri dengan mata berkaca-kaca tapi tersenyum seperti aku adalah jawaban dari semua doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berjalan mendekat, menatap wajahnya lama, dan memeluknya. Bukan sebagai istri yang kembali dari pelarian, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilihnya kembali dengan utuh. Kami duduk di teras. Tak banyak kata. Hanya tangan yang saling menggenggam dan mata yang berbicara lebih dari apapun. "Apa kamu yakin?" bisik Dimas akhirnya. Aku mengangguk. Aku yakin, bukan karena aku butuh kamu, tapi karena aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa mengendalikan keputusan kita. Bahkan ibu sekalipun. Dimas tertawa kecil lalu menarikku ke pelukannya. "Kita tidak akan membangun rumah tangga yang sempurna, sayang. Tapi kita akan membangun rumah yang jujur. Tempat di mana kamu bisa menangis tanpa malu dan aku bisa lelah tanpa dianggap gagal." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua luka bermula, aku tidur dengan tenang dalam pelukannya. Bukan karena masalah telah selesai, tapi karena kami berdua memilih untuk menghadapi semuanya bersama, dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Beberapa minggu setelah itu, aku menulis surat panjang untuk ibu. Bukan untuk meminta restu, tapi untuk mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Bahwa aku telah memaafkannya, meskipun luka itu masih sesekali berdarah. Aku tidak tahu apakah ibu akan membalas. Tapi aku tahu aku telah melakukan bagian yang paling penting, melepaskan kemarahan. Dan begitulah akhirnya kisah ini. Bukan tentang perempuan yang diselamatkan oleh cinta, tapi tentang perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri, lalu memilih mencintai kembali. Dengan sadar, dengan merdeka, dan dengan seluruh luka yang sudah ia peluk sendiri. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang 2 orang yang tak pernah jatuh, tapi tentang 2 jiwa yang mau saling mengangkat saat dunia terlalu berat untuk ditanggung sendirian.